Aku namain Instagram aku adalah nama kucing aku. Jadi nama kucing aku pertama itu namanya Solehram. Solehram itu artinya adalah doa supaya kucing ini jadi kucing yang soleh dan manis. Jadi namanya Solehram. Karena Taps sendiri itu sebenarnya wujud support dari kelompok desainer untuk seniman dengan disabilitas. Ciri-ciri gambar anak itu biasanya macam-macam. Kalau di bahasa akademiknya tuh misalnya kita bilang Pak Prim itu bilangnya Wimba. Hai my lovers, selamat datang di episode perdana alias episode pertama Pod Love bersama aku Sisi ya. Dan Pod Love ini nih my lovers, sebagai perkenalan karena episode perdana ya, ini adalah podcast yang mengundang sosok inspiratif tentunya dengan karyanya yang penuh cinta. Karena sejatinya nih my lovers, kalau misalkan kita berkegiatan kan itu emang harus pakai hati ya, biar nyaman juga berkegiatannya, betul nggak ya? Do what you love and love what you do. Dan di Pod Love ini nih my lovers, yang pasti tujuannya adalah semoga my lovers di sini yang lagi nonton nih bisa terinspirasi juga untuk terus berkarya dan juga mengerjakan kegiatan yang kamu cinta ya. Dan aku nggak akan sendiri karena hari ini juga kedatangan tamu nih yang udah ngetok-ngetok kamar saya di hari ini. Ini tamunya adalah sosok inspiratif yang menunjukkan ke banyak orang kalau misalkan keterbatasan ini nggak jadi halangan ya untuk teman-teman berkebutuhan khusus untuk terus berkarya tentunya. Dia menyediakan juga ruang spesial ini untuk mengapresiasi dan juga mengajarkan mereka berkarya dan tidak berhenti bercita-cita. Langsung saja yuk, founder dari Tapspace, Imania Rizky. Hai. Halo, selamat pagi. Pagi. Ini sebenarnya pagi, siang, sore, malam bisa sih. Iya sih, benar. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Imania Rizky, berarti aku panggilnya apa berarti? Bebas sih, boleh Bebas. Iman, boleh Niar, boleh lengkap. Imaniar juga gak masalah. Oke, Imannya bukan Iman Hilman gender laki-laki bukan ya? Bukan. Tapi emang biasanya Iman panggilnya. Iya, memang. Kalau satu kata aja, satu suku kata? Man mungkin ya. Man. Oke, boleh deh. Kita sepakati my lovers ya. Oke. Iya. Kak Imania Rizky, nah ini kalau misalkan kita lihat akun gosip kan suka ada tuh komen-komennya yang nggak tahu ini siapa klik tombol atau tombol buat yang nggak tahu siapa. Daripada nanti ada komen kayak begitu, mending kita kenalan dulu. Boleh mungkin Kak Imania Rizky di sini memperkenalkan diri. Siapa sih seorang Imania Rizky? Oke, kenalkan namaku Imania Rizky. Aku adalah creative director dari sebuah supporter studio di Bandung namanya Tapspace gitu. Oke, ini sebenarnya aku juga penasaran juga sih sama Tapspace ini. Terus secara udah berapa belas tahun ya? 13 tahun di Bandung baru tahu kalau soalnya kok ada Tapspace kan. Nah, terus sebelum kita ngobrol-ngobrol nih tentang Tapspace, aku mau tanya-tanya juga sama Imania Rizky ya. Man, nggak apa-apa ya, emang suka gitu ya panggilannya ya. Santai aja. Ini kalau misalkan aku lihat IG-nya ini emang suka kucing apa gimana? Iya, aku suka banget kucing sih. Suka Aku banget. kalau mengkategorikan diri tuh cat person. Kan Cat ada person. kategori tuh, ada Betul. kategori cat person, ada dog person. Sebenarnya aku both, cuman aku lebih ke cat person Oh, gitu. cat person. Terus ada yang lucu banget yang tidurnya di atas pouch chargeran. Iya. Zoro ya, betul ya? Iya, bener Oke. banget. Jadi dulu tuh kucingku ada banyak, tapi akhirnya dia meninggal satu persatu. Akhirnya tinggal satu nih, namanya Zoro. Zoro pun sekarang usianya udah 8 tahun ya. Jadi udah Zoro tuh senior yang cat. di One Piece gak sih? Betul. Bener kan? Jadi Zoro itu dinamain Zoro karena dia waktu kecil, waktu bayi itu matanya itu luka. Ah, oke. Jadi kalau misalnya yang baca One Piece mungkin tahu ya, Zoro itu matanya satu luka kan. Nah makanya aku namain Zoro. Oh, Karena aku oke. baca One Piece, jadi aku namain dia Zoro karena itu, bener banget. Karakternya ya cocok banget ya. Bener, Udah bener. punya berapa kucing di rumah? Kemarin tuh sempat ada 4 kucing, cuman akhirnya meninggal satu persatu karena tua. Terus akhirnya sisanya ini adalah Zoro. Oh, gitu. satu doang Zoro ini. Sekarang Zoro oke. tinggal sendirian. Persenannya deh, seberapa cinta kamu sama kucing? Aku namain Instagram aku adalah nama kucing aku. Jadi nama kucing aku pertama itu namanya Solehram. Oh iya. Solehram itu artinya adalah
doa supaya kucing ini jadi kucing yang soleh dan manis. Jadi namanya Waduh. Solehram. Ini nama kucing juga harus penting ya, dikasih Penting doanya sekali, ya. penting-penting. Kalau cari nama kucing tuh emang harus kayak meditasi dulu untuk dapetin namanya. Solehram. Oh itu dijadikan Instagram kamu apa? Iya, jadi kalau misalnya ada beberapa artis yang ada di Typespace itu manggilnya udah nggak Kak Iman lagi, tapi Kak Solehram. Kak Solehram. Karena mereka berteman denganku di Instagram gitu. Oke, itu sebenarnya Instagram kucingnya. Oke, itu dia untuk ngobrol-ngobrol mengenai kucingnya. Kalau misalkan Kak Imaniar sendiri ini adalah lulusan DKV ITB, betul? Betul. Betul ya. Betul. Masuk tahun Angkatan 2011. 2011. Lulus? Lulus S1 tuh 2015. Terus kemudian fast track kebetulan. oke, Jadi langsung lanjut ke S2. Terus ternyata telat lulus, jadi nggak fast track, jadinya track doang. Jadinya lulusnya 6 tahun tetap lebih gitu. Jadi 2017 baru beres. 2017 dari lulusan DKV ITB. Yap. Oke, ini dia ya. Ini kalau misalkan Kak Imaniar sendiri dari kapan tertarik sama dunia seni by the way? Sebetulnya dari kecil ya, dari kecil tuh suka banget sama kesenian, tapi aku nggak pernah dapat guru seni yang mengapresiasi nilaiku, dengan ngasih nilai gitu. Oke. Jadi dulu itu setiap bikin karya dari SD, SMP itu nilai aku nggak pernah lebih dari 80 deh kayaknya. Oh, iya? Gitu. Tapi karena aku suka banget gambar, jadi aku nggak berhenti gambar terus sampai akhirnya SMA itu aku ketemu sama sesosok guru yang melihat kalau aku tuh punya talent lah, bakat lah gitu, atau semangat lah untuk ngerjain ini, passion. Akhirnya aku encourage sama beliau untuk bisa masuk jurusan itu, jurusan seni gitu. Nah waktu itu akhirnya lihat-lihat terus akhirnya nemu ada FSRD ITB dan pasar seni mereka. Akhirnya aku tertarik lah untuk apply ke situ dan alhamdulillahnya keterima. Ih Gitu. sama lagi, aku juga waktu itu nilai akademisnya nggak terlalu bagus, jadi masuk DKV. Iya. Tapi karena suka gambar juga sih. Iya, jadi kayak kesenangan menggambar itu tuh yang malah yang bikin aku bisa bertahan. Karena kalau misalnya sekarang kita lihat apresiasi, Betul. waktu SD dan SMP aku nggak pernah dapat nilai kesenian tuh lebih dari 80. Oh iya. Oh, Baru oke. SMA itu ketemu guru Guru seni yang SMA, tepat. Untunglah ya bertemu dengan guru Iya, tersebut ya. betul. Jadi kamu diarahkan langsung ya Benar. ke jalan yang tepat. Iya. Oke, tapi kalau misalkan kita ngomongin mengenai karya dong ya, kalau DKV ya ada hasil karyanya. Ini untuk karya pertama kamu abis kuliah deh, bikin karya apa? Karya pertama inget gak? Sebetulnya pertama kali kuliah itu waktu itu kan aku kuliah tuh jurusannya advertising ya. Jadi spesifiknya tuh subjurnya ke advertising. Jadi terpapar bahwa kalau kuliah advertising tuh lulus pasti masuk agensi. Waktu itu barengan sama satu teman itu kami bersepakat untuk kami mau kontra dari itu. Jadi kami mau bikin studio sendiri. Oke. Jadi mungkin kalau ditanya karya pertama tuh studio sendiri kali ya. Studio sendiri, Jadi keren sempat banget. tahun 2016 tuh bikin studio sendiri. Wih. Bikin studio sendiri dan kebetulan nanganin beberapa klien yang sifatnya branding waktu itu. Oke, jadi di dalam studio ini adalah bersama tim atau Bersama tim berdua sih sebenarnya Berdua? tadinya Oh, berdua. Jadi aku sama temen aku namanya Pande, terus aku kan Iman. Jadi Iman dan Pande itu kita gabung jadi Monday. Jadi kita bikin Oke, studio namanya itu Senin. oh Senin. Senin Good Advertising Studio. Kita hanya advertise something good. Kita hanya mau nerima klien yang punya Keren. niat baik gitu. Waktu itu kayak sangat idealis ya. Filosofinya bagus Aduh. banget filosofinya ya. Masih naif, masih pengen idealis banget gitu. Akhirnya kita bikin si Senin itu gitu, dan kebetulan kita juga nanganin klien pertama kita tuh adalah perusahaan CSR. Jadi sangat cocok lah sama niat yang ingin kita bangun gitu. Cuman akhirnya Senin ini bertahan selama 2 tahun karena kemudian kita masing-masing sibuk sekolah gitu. Pandai sekolah di Jepang, aku juga di sini gitu. Oke. Karya pertamanya adalah studionya. Luar biasa sekali My Lovers ya. Aku karyanya hanya bentuk gambar aja. Oke, studio ini berarti di tahun 2016 aja mungkin ya. Betul. Bertahannya gitu ya. Betul. Terus kemudian kan akhirnya sibuk sekolah juga kan, sibuk ngerjain tesis juga, sampai telat-telat tuh ngerjain tesisnya, udah kayak burnout banget. Terus akhirnya itulah gitu. Oke. Tapi kalau misalkan kecintaan kamu sama seni ini emang turunan, keluarganya emang keluarga seni yang suka gambar atau mungkin seni musik atau seni yang lain, apa kamu sendiri di rumah yang suka? Sebetulnya ada beberapa anggota keluarga besar yang
kesana gitu. Cuman kalau di keluarga kecil sih sebenarnya enggak ya. Oh, oke. Jadi kayak om aku itu beliau adalah painter sama pemain biola sekaligus gitu. Wih. Terus habis itu ada om aku yang lain itu beliau juga pelukis tapi jadi guru fisika juga gitu. Terus kemudian ada momen tuh suatu hari aku nemu satu karya pahatan gitu yang ternyata karya kakek aku. Widih. Jadi mungkin dari Emang kakek. turunan Iya, kali mungkin ya, dari bisa dibilang kakek ya. kali ya. Tapi kalau misalnya di runut tuh keluarga kecil aku tuh nggak ada sih di antara oke. keluarga-keluarga Berarti kayak ayah, turunan ibu, kakak itu dari nggak ada. atas-atasnya ya, di Dari sebelum keluarga sebelumnya besar kali keluarga ya. besarnya ya. Ih, keren juga ya, seni pahat kayak gitu. Iya kaget juga sih karena kayak oh ternyata Eyang tuh ternyata main ini juga gitu ke sana sih. Oke, Imaniar lulus dengan gelarnya berarti Master of Design ya, benar ya? Betul. Oke, dari ITB ini yang pasti membawa kamu membangun Tab Space. Nah, ini dia. Tapi kalau misalkan Imaniar sendiri emang kamu suka ngajar apa gimana nih berarti di Tab Space? Kalau Tab Space sendiri sebenarnya nggak ngajar ya. Tab Space itu oke. sebenarnya hanya memfasilitasi. Tapi kalau ditanya suka ngajar, jawabannya iya. Iya, Karena oke. aku itu orangnya, aku ekstrovert parah. Jadi aku tuh suka banget sharing gitu. Nah sharing itu membuat aku jadi belajar lagi. Jadi ketika aku ketemu mahasiswa atau aku ketemu student, itu kan otomatis aku harus persiapan tuh. Belajar kembali. Nah itu aku suka banget proses itu gitu. Nah akhirnya membawa aku memang menjadi tenaga pengajar. Saat ini pun aku sekarang lagi ngajar sih Oh, gitu. iya? Oh, Aku oke. lagi jadi dosen DKV di BINUS. Dosen baik. Iya. Jadi agak panik ya ketemu sama yang dosen serius. ya. Enggak kok, bukan dosen yang serius, dosen Dosen yang tamu atau dosen, apa? Enggak, dosen Baru? dosen tetap. Dosen tetap? Cuman Tapi- bukan dosen yang serius banget, dosen yang casual gitu. Oke, yang santai lah Yang ya dosennya. santai gitu. Oke, tapi kalau misalkan ini kan apa namanya, Imania Rizky kan seorang lulusan di kafe ya. Di DKV kan belajar gradasi warna, terus juga belajar komposisi. Betul. Menurut Imania kamar aku gimana, bagus gak? Sebenarnya menarik. Nyaman gak? Kamarnya aku ngeliat sih kamarnya menarik banget ya, terutama tuh di kayak hits sih sebenarnya. Aku melihat gaya seperti ini tuh gaya yang sekarang lagi ngetren. Istilahnya kalau kita lihat di Explore tuh, Explore Instagram itu sekarang tuh yang keluar yang tipikal yang seperti ini nih interiornya. Jadi Oke. keren banget. Ini juga aku pakainya warna-warni. Emang apa sih kalau zaman anak sekarang kan ada gummy house gitu. Jadi yang warna-warna yang mendabrak-nabrak aja gitu. Terus ini juga aku pakai yang Hawaii by My Love ini. Jadi ini lembut. oke. Jadi kalau misalnya kamu mau spraynya aku banyak yang baru. Boleh bawa satu. Tapi warna Boleh. suka apa warna? Beneran ya? Nanti aku hubungi manajer. Suka warna apa by the way? Aku nggak spesifik suka Nggak warna spesifik? tertentu. Cuman aku makanya sukanya komposisinya. Jadi nggak oke. nggak bisa mendeskripsikan satu warna tertentu sih. Nah, jadi warna apa aja? Bolehlah nanti aku kasih spraynya kalau misalkan buat 5 Imaniar ya. agak boncos ya. Buat Imaniar aku kasih yang My Love-nya yang apa ya namanya ya, California. Oh. Ada oke. kalau California itu untuk yang dewasa. Aku lihat kan Imaniar seorang yang dewasa. Kalau ini ada Hawaii nih yang aku pakai, pokoknya semuanya lembut deh. Yang Hawaii ini kayak buat anak muda gitu. Jadi warnanya lebih pop up. Atau ada juga nih kalau misalkan untuk kamu mau ngasih kado gitu ya, untuk yang sudah berkeluarga, itu kasih aja spray My Love-nya. Itu buat yang dewasa. Gitu. Pokoknya semuanya selalu My Love. Nah ini juga nih yang bikin aku dan mungkin my lovers di rumah atau yang lagi nonton penasaran juga mengenai Tab Space ini nih Imaniar nih ya. Tadi kan sempat dibahas dikit juga nih ya mengenai Tab Space ini. Nah ini kalau inspirasinya atau idenya datang dari mana sih bikin Tab Space ini? Sebetulnya kalau misalnya mau kembali ke masa lalu, itu aku pengen tribute sama salah satu profesorku. Oh, oke. Ada namanya beliau Profesor Primadita Brani. Beliau itu adalah profesor yang membahas tentang Sebentar, kayaknya itu dosen aku juga deh. Iya ya. Pak Prim. Iya, Pak Prim, almarhum Pak Prim, betul. Beliau tuh gurunya semua anak DKV sih sebenarnya Betul. gitu. Se-Bandung kayaknya ya. Nah, Pak Prim itu kan sebetulnya ahli bahasa rupa ya, gitu ya, visual betul. language gitu. Nah, Pak Prim itu membawa sebuah materi yang membuat aku tuh tertarik banget sama gambar anak. Kalau ternyata gambar anak itu punya gaya komunikasi yang sangat luar biasa gitu. Jadi dilihat dengan gambar anak aja kita bisa ngobrol sama mereka gitu. Oke. Nah, akhirnya sempat bikin komunitas waktu kuliah gitu, namanya Laskar Seni. Laskar Seni namanya. Yap.
Oh, Betul, namanya Laskar Seni. Itu komunitas yang dibikin sama aku dan teman-teman seangkatanku sampai 2017 waktu itu akhirnya gitu. Nah, karena kecintaanku sama gambar anak, akhirnya pas aku tesis pun aku ngambil penelitian tentang gambar anak. Gitu, dan akhirnya sempat menjadi researcher gambar anak dan researcher buku anak, buku cerita anak gitu di lab namanya kelas ilustrasi buku anak di ITB gitu. Sempat nge-lab juga di situ. Terus akhirnya setelah lulus kuliah S2 itu tiba-tiba berjodoh ketika ketemu sama salah satu seniman dengan disabilitas yang gambarnya itu tuh sangat tipikal mirip dengan anak-anak. Nah, tentu itu kayak membuat aku jadi kayak loh, oh ternyata ada sosok orang dewasa yang secara natural melahirkan gambar seperti anak-anak gitu, dengan segala powerful si gaya visualnya, gaya komunikasinya kayak gitu. Nah, terus akhirnya ketemu sama beberapa seniman lain yang akhirnya melahirkan Typespace. Akhirnya 2021 tuh inisiasi Typespace didirikan, tapi kita tuh resmi buka studio tuh 2022 bulan Maret. Ih dia bagus ya My Lovers, ini nasibnya ya ditemukan sama orang-orang yang tepat mulu. Tadi yang sekolah ketemu sama yang tahu kalau kamu suka menggambar. Terus pas kuliah S2 ketemu juga sama orang yang ngasih inspirasi juga buat kamu ya. Betul. Jadi mungkin itu yang membuat aku tuh passionate kali ya jadi pengajar kali ya, karena aku tuh ketemu sama pengajar-pengajar hebat selama hidupku, ketemu guru kesenian yang hebat waktu SMA, ketemu profesor yang luar biasa waktu kuliah gitu, sampai akhirnya sekarang pun akhirnya kami berani gitu untuk akhirnya melahirkan sesuatu tuh dengan basis itu. Berarti kalau misalkan bisa dibilang nggak kalau Typespace ini lahir gara-gara kamu suka ngajar gitu? Mungkin juga bisa ya? jadi gitu, tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang Typespace sendiri, Typespace tuh nggak ada pengajaran ya. Jadi yang kami lakukan itu adalah memberikan fasilitas gitu. Kami memberikan fasilitas ruang. Jadi kami memberikan fasilitas kepada seniman dengan disabilitas, terutama neurodivergent. Jadi teman-teman dengan autistik, ADHD, cerebral palsy dan lain sebagainya itu untuk berkarya. Nah, fasilitasnya itu apa? Mulai dari ruang gitu, misalnya kami punya satu ruang yang memang sudah didesain khusus hypersensitive friendly. Jadi teman-teman yang memiliki hypersensitive reaction misalnya gitu kan, mereka tuh kan sensitif terhadap suara, sensitif terhadap lighting, itu bisa bekerja dengan aman dan nyaman di studio. Itu kita udah setting. Wow, sedetail itu ya. Sedetail itu, karena kami pengen provide tuh mungkin teman-teman yang desainer juga tahu ya, kalau pengen bikin sesuatu tuh pengennya tuh komprehensif, semua dibahas gitu. Nah, kita pun seperti itu. Karena Typespace sendiri itu sebenarnya wujud support dari kelompok desainer untuk seniman dengan disabilitas. Jadi isinya Typespace itu desainer sebetulnya. Desainer semua. Betul. Biasanya yang membahas disabilitas itu kan backgroundnya itu adalah pendidikan khusus atau karena social movement. Nah, kalau Typespace backgroundnya desainer. Tapi yang aku masih ingin tanyain ya sama Ibaniar ini, Ibaniar kan researcher apa tadi? Gambar anak. Nah, terus ketemu orang yang tahu bahwa gambar seorang disabilitas itu sama dengan gambar anak. Itu yang kayak gimana sih maksudnya? Punya spirit yang sama. Jadi aku ketemu sama senimannya, terus waktu itu ketika aku lihat gambarnya, ternyata ciri-cirinya muncul tuh. Apa tuh ciri-cirinya? Ciri-ciri gambar anak itu biasanya macam-macam. Kalau di bahasa akademiknya tuh misalnya kita bilang, Pak Prim itu bilangnya Wimba. Mungkin recall ya. Recall ke 10 tahun yang lalu. Jadi ketika kita lihat gambar anak tuh biasanya mereka tuh ngomongnya tuh adalah RWD, ruang waktu datar. Kalau kita lihat gambar misalnya kayak The Last Supper, mungkin itu adalah NPM atau Naturalist Perspective Moment of Nam. Nah, kalau RWD itu dalam satu gambar dia ceritanya banyak. Dia bisa menceritain 1 tahun dalam satu gambar gitu. Nah, apa tuh caranya gitu? Biasanya bisa X-ray. Misalnya dia gambar ibu hamil tuh nggak cuman belendung doang, tapi ada isinya, ada gambar digambarkan juga gitu. Tapi ada juga misalnya tipe gambar yang penting itu dibesarkan. Jadi kita bisa mendeteksi, oh berarti yang menurut anak-anak itu penting tuh yang ini, karena bentuknya lebih besar. Segala tampak misalnya, seperti wayang. Wayang itu kan wajahnya tampak samping, badannya tampak depan, kakinya tampak atas. Nah, itu yang terjadi juga di gambar-gambar teman-teman. Kayak lagi kuliah My Lovers ya sama Pak Prim. Ini disclaimer dulu, karena aku juga DKV sebenarnya nih My Lovers ya. Jadi dosennya kebetulan
kebetulan sama ya almarhum itu. Nah ya. itu menarik banget gitu. Maksudnya gambar yang dihasilkan oleh anak-anak atau gambar prasejarah ternyata muncul juga loh di gambar teman-teman dengan neurodivergent ini gitu loh, karakternya gitu. Sehingga kita melihat bahwa bahasa rupanya sangat kuat, terus gayanya juga menarik. Ketika kita searching di luar, ternyata gaya visual seperti ini mungkin bisa disebut dengan naive art atau art brut. Itu ternyata ada segmennya gitu, ada pasarnya. Misalnya kayak ada seniman luar yang luar biasa gaya visualnya seperti itu. Nah itu tuh sebenarnya bisa banget gitu, ada segmennya gitu. Baik, itu dia. Nah berarti untuk gambarnya sendiri ini karena lihat gambar dari seniman yang disabilitas itu, terus kamu mulai tertarik, langsung ada kepikiran buat bikin type space gitu ya. Nah ini untuk di type space-nya sendiri, Imaniar ini full time nggak di situ dari pagi ke sore? Iya gitu? full time. Cuman ala studio desain ya, mungkin nggak 9 to 5 ya, kayak mungkin lebih siang mulainya, lebih malam beresnya. Suka kamu aja lah ya. Iya. Jadi tadi kan mungkin aku sempat mention kalau aku juga dosen kan di BINUS gitu. Itu dia. Jadi sebenarnya mungkin malah di BINUS itu dalam seminggu tuh cuma 2 hari. Nah, tapi kalau di Type Space tuh lebih full lah gitu. Bagi waktunya gimana berarti? Bagi waktu seperti pekerjaan pada umumnya. Tapi mungkin kalau misalnya kita pengen bahas siapa sih sekarang yang pekerjaannya cuma satu, kayaknya hampir semua orang punya double job deh. Iya sih. Apalagi ini ya zaman sekarang sekarang ya. Bener banget. Ini tapi kalau misalkan dari Type Space-nya sendiri nih ya, ini kan dari tahun 2021 berarti ya? Inisiasinya 2021, tapi berdirinya resminya 2022. 2022, mau 2 tahun berarti. Bulan apa sih? Barusan ulang tahun. Baru ulang tahun? Kita nggak nentuin tanggal sih. Pokoknya kita Maret. Bulan apa? Maret. Maret baru ulang tahun. Berarti baru ke 2 tahun. Ya lagi lucu-lucunya. Nah, ini kalau misalkan Type Space ini berarti di dalamnya ada bukan nggak ada pengajar sih ya. Berarti untuk fasilitator Betul. Jatuhnya ya. Iya, kita menyebutnya fasilitator. Fasilitator. Betul. Itu juga hasil dari kita ngobrol sama art terapis, kayak kita nanya bagaimana kita bisa menyebut title kita ini. Terus beliau bilangnya bisa disebut dengan art facilitator atau art therapy practitioner. Tapi panjang kan yang kedua ya Bu. Aku juga dengarnya langsung mengong. Akhirnya jadinya art facilitator gitu. Jadi di Type Space sendiri itu sebetulnya kami itu studio design basically. Studio design tapi isinya mix. Ada yang neurodivergent, ada yang neurotypical. Kita ini neurotypical. Adalah orang-orang dengan neuro yang tipikal gitu, yang pada umumnya. Tapi ada teman-teman dengan neuro yang berbeda, itu disebut dengan neurodivergent. Neurodivergent, jadi kayak kuliah. Neurodivergent. Kita 3 SKS ini. Maaf ya. Jadi kalau misalnya neurodivergent ketemu neurotypical itu kita disebutnya neurodiverse. Nah, kita ini kosakata baru juga Lovers ya. Ini juga kosakata baru buat kita. Tahun lalu kita baru dapat kosakata ini dari seorang autistik dewasa orang Indonesia yang tinggal di Amerika, terus dia share ke kita. Jadi seru banget di Type Space karena setiap tahun kita belajar hal baru gitu. Dan ketika kita belajar hal baru, kita selalu pengen share itu ke orang lain gitu. Jadi karena kita memang studio desain, jadi isinya itu ada aku sebagai creative director, aku didampingi oleh 2 co-founder, partner ke aku, yang satu adalah art program director, ada Rizka, kemudian ada juga managing director ada Nurul, terus kemudian ada project manager kita ada Aryo. Itu BOD-nya segitu aja. Tapi kemudian ada art facilitator, kita ada 6 art facilitator. Totalnya berarti berapa orang yang ada di Type Space? Mungkin total 25-an lah. Dengan artisnya. Sama artisnya? Betul. Berarti sejak 2022 ya, 2 tahun ini udah berapa teman-teman disabilitas kita yang terbantu oleh Type Space ini? Kalau Type Space itu sifatnya in-house ya. Jadi kalau artis join di Type Space itu maka dia akan jadi in-house artis gitu. Nah, jadi studio kita ini membesar dengan perlahan. Kita start dengan 4 artis, sekarang kita sudah ada 14 artis. 14 artis, luar biasa. Tapi kalau misalkan karyanya sendiri dari teman-teman disabilitas kita ini apa aja nih bentuknya nih? Kalau misalkan di Type Space macam-macam sih sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang memang produk kita itu karyanya sendiri gitu. Teman-teman ini berkarya melalui jalur yang banyak banget. Ada yang klasik melukis di atas kanvas gitu, misalnya dengan acrylic paint gitu. Ada yang ngegambarnya digital dengan Procreate, itu juga ada. Ada yang menggambarnya pakai spidol di atas
kertas gitu ya, marker on paper itu juga ada. Tapi kita juga akhirnya bekerja sama nih sama brand, sama organization gitu untuk produksi misalnya merchandise. Jadi hasil dari gambarnya diturunkan ke dalam bentuk merchandise, kemudian bisa dijadikan untuk media campaign juga gitu. Jadi kalau ditanya karya itu beragam banget sih sebenarnya kalau di Tapspace. Oke, beragam ya. Nah ini kalau bisa karya terfavoritnya deh, apa nih? Ada nggak sih? Mungkin dari Tapspace. Ada satu kemarin, kalau misalnya mungkin teman-teman yang pernah ke Bandung tahu satu toko namanya Grammers ya. Iya, aku tahu. Nah, kita pernah bikin kita ngebajak Grammers selama 1 bulan. Oh iya. Nah, itu mungkin karya favorit sih menurut aku karena itu semua kerja, nggak ada satupun yang tidak lebih penting. Semuanya penting dan bekerja di situ. Kita ngebajak Grammers 1 bulan, kita bikin orang tidur raksasa di depan Grammers dan mata, hidung raksasa di dalam. Terus kemudian kita ada kayak merchandise yang kita susun di tengah gitu. Itu kapan tuh? Itu September tahun lalu. September tahun lalu. Iya, selama 1 bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Wah, kayaknya sebulan itu aku nggak ngopi deh. Jadi nggak ngeliat itu menurut aku itu karya favorit sih karena banyak banget elemen yang bekerja bersama di situ gitu, dan itu membuat aku tuh pengen ngasih tahu sih sebenarnya ke semua orang kalau dalam ekosistem yang kita pengen bikin ini jadi inklusif itu tuh semuanya penting, bukan hanya seniman neurodivergent yang penting, tapi support sistemnya pun penting. Nah, di satu sisi bukan hanya orang biasanya yang penting, tapi kalau nggak ada seniman disabilitasnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi karya itu tuh beneran menurut aku emang sih karya mereka gitu ya, itu karya bareng gitu. Dan kalau nggak bareng nggak bisa bikin kayak gitu. Betul, itu dia keren ya, kolaborasi sama Grammers itu ya. Iya, bahkan Grammersnya sendiri itu adalah salah satu entitas yang paling penting yang ada di project itu gitu. Jadi kita merasa itu karya yang keren banget sih. Oke, selain kolaborasi mungkin yang aku pengen tanya adalah program. Kalau misalnya aku lihat Instagramnya Tapspace kan ada tab show, ada tab daily, terus ada apa lagi? Itu kepikiran bikin program kayak gitu di Instagramnya ya? Jadi sebenarnya nama Tapspace sendiri itu sesuai dengan tab key yang ada di keyboard. Itu kan ada tab iya, ya. Benar. Kan kalau spasi kan 1 tuh. Kalau tab kan loncatnya langsung 4 tuh. Jadi kita menganggap Tapspace itu sebenarnya not a space but a multiple spaces. Jadi kayak banyak ruang gitu loh. Keren. Jadi kita berharap Tapspace itu doanya, Tapspace itu banyak ruang, banyak orang yang mendapatkan manfaat, banyak purpose, banyak tujuan gitu. Jadi kalau ditanya program, saat ini program Tapspace ada ini, tapi mungkin nanti misalnya ini tayang, mungkin ada program baru lagi gitu. Oke. Ini nama apa, filosofinya menjual banget ya, My Lovers ya. Tapspace ini kayak dalam banget ya artinya ya. Oke, tapi kalau misalkan tadi juga kan program-programnya udah banyak juga dari Tapspace, juga kolaborasinya tadi ada sama Grammers, ada juga kolaborasi secara internasional gitu ya katanya ya. Itu kayak gimana tuh? Tahun lalu tuh kita ada 2 kolaborasi internasional. Yang pertama itu kolaborasi sama UN, PBB, itu sama salah satunya namanya FAO, Food and Agriculture Organization. Itu mereka setiap tahun mengadakan World Food Forum di kantor pusat mereka di Rome. Nah, suatu hari kita dapat email untuk mendapatkan kesempatan bikin desain merchandise untuk acara itu. Jadi mulai dari baju panitianya, terus habis itu souvenir untuk para pesertanya gitu di World Food Forum itu gitu. Dan kita ngasih desain terus kemudian diproduksi sama mereka di Italia gitu. Keren. Jadi alhamdulillah waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan untuk bisa ngelihat dan langsung gitu loh kalau karyanya teman-teman ini tuh dia dipakai sama delegasi-delegasi dunia ini gitu. Itu juga sebenarnya sebuah keberuntungan ya. Maksudnya itu jalan dari Allah gitu. Kalau proyek itu ternyata datangnya bukan dari relasi kita. Tapi proyek itu tuh datangnya dari orang yang pernah datang ke Tapspace. Jadi waktu itu kita sempat datang, ada Universitas Parahyangan datang, mereka sekelompok International Conference Student datang dan kita kenalan sama mereka. Salah satu pesertanya itu dari Swedia kalau nggak salah, namanya Alex. Dia ngobrol banyak dengan kita dan dia punya adik yang disabilitas dan dia sendiri desainer. Jadi dia sangat relate dengan apa yang kita kerjakan. Kebetulan banget. Jadi kayak kita pun ketemu Alex baru saat itu gitu. Nah, ternyata Alex ini lulus kuliah, dia kerja di kantor pusat WFF di Rome. Dan ketika dia kerja di sana, dia dapat mandat untuk jadi desainernya di program itu dan dia merekomendasikan Tapspace yang pernah dia kunjungi di Indonesia waktu itu. Jujur loh, merinding. asli merinding banget. Itu sesuatu yang kita nggak
bukan dari rekomendasi, tapi ya karena mungkin kalau Alex nggak ke Indonesia, kita nggak jadi. Kalau Unpar nggak kerja sama-sama Tapspace, mungkin itu nggak jadi. Banyak hal yang ya itu memang yang mengalir begitu aja gitu ya. Kata orang itu doanya teman-teman ini luar biasa sih. Oh, oke. Jadi kayak kelancaran Tapspace itu adalah hasil dari doa teman-teman dengan disabilitas ini. Rezekinya tuh dari situ. Oke. Duh, aku jadi pengen langsung ke sana. Langsung main-main ke sana. Tapi kalau misalkan kalau pengen datang ke Tapspace itu tinggal datang aja apa gimana sih? Kalau sekarang itu kita masih by appointment karena studio kita tuh nggak besar sebetulnya. Jadi kita pengen setiap tamu yang datang itu benar-benar kita welcome dengan baik gitu. Jangan sampai tamu terus kita kacangin gitu. Betul, misalnya itu. Karena artis tuh kalau berkarya di sana kita usahakan dalam kondisi yang kondusif gitu. Jadi misalnya ada artis yang suka ngobrol, tapi ada artis yang nggak suka. Dia suka hanya dia sendiri di situ gitu. Jadi kita biasanya by appointment itu akan membantu kita untuk menentukan jadwal. Oh, datangnya tanggal segini aja karena ada artis ini yang suka ngobrol sama orang lain gitu. Gitu. Dan kita kebetulan akan pindah juga. Akan pindah gedung juga. Jadi mungkin nanti bisa pantau di Instagram Tapspace kali ya. Siap. Ini untuk pindahnya kapan nih? Rencananya sih akhir bulan ini ya. Akhir bulan, deket-deket ini ya? Akhir bulan Mei ini kita akan pindah. Tapi sebelum pindah kita akan ada pameran. Oke, sebelum nanti aku bakal tanya harapannya itu udah pasti ya sebagai closing statement ya. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu, ini kan Tapspace ini inisiasinya 2021, terus didirikan 2022. Itu adalah masa-masa di mana kita dompet kering kerontang, Bu, ya. Mohon maaf, itu kan masih COVID tuh ya. Ya bisa, kok bisa gitu langsung bikin Tapspace ini kepikiran apakah gimana? Believe it or not itu momen terkaya aku sih. Karena waktu COVID aku pulang ke Malang. Aku nggak ada pengeluaran. Tapi pekerjaan tetap jalan karena desainer bisa kerja di rumah. Betul. Jadi freelance tetap jalan, pekerjaan tetap jalan, tapi aku nggak ada pengeluaran. Aku nggak perlu bayar biaya tinggal di luar kota. Jadi aku tinggal dengan keluargaku gitu. Jadi mungkin kayaknya aku nggak pernah lebih kaya dari waktu itu deh. Sekarang udah miskin lagi. Udah lebih banyak pengeluaran lagi ya. Gitu. Terus kemudian memang aku tipikal orang yang suka spending ya. Mungkin cewek juga gitu kali ya. Jadi waktu itu ada duit, terus aku mikir kayak jajan apa ya, akhirnya normal lah. Jajan apa ya gitu. Terus waktu itu iseng balik ke Bandung untuk lihat-lihat sikon, bisa nggak ya balik ke Bandung lagi gitu. Terus ketemu satu spot di Braga waktu itu, lucu gitu. Apa jajan ini aja, akhirnya jajan sewa ruangan di Braga selama 1 tahun. 9 bulan waktu itu. Dimulai dari situ ya. Iya, jadi kita tuh nama tab itu dicari karena kita di link tanda tangan itu harus ada namanya kan. Jadi kita di link tempat dulu baru mikir ini mau dipakai jadi apa. Mikirinnya nanti dulu, yang penting di link dulu. Betul, gitu ya. Tapi memang manifestasi dari lama sih. Maksudnya pengen bikin studio bersama seniman disabilitas dengan gaya art brut, native art itu emang manifestasi udah lama. Cuman ternyata eksekusinya terjadi karena kesempatan gitu. Kalau misalnya pengen gabung gimana? Iya, pengen gabung sama Tapspace ceritanya. Ini tapi kalau misalnya ada yang minat nih kayak bergabung atau pengen jadi fasilitator atau mungkin pengen jadi tim dari Tapspace itu bisa nggak gitu? Selama ini sih kita tuh secara rutin membuka open recruitment ya, art facilitator. Nanti biasanya ada kriterianya, kurasinya kita seperti apa gitu. Tapi kita selalu membuka ruang kolaborasi sih gitu. Kayak misalnya kolaborasi bersama mahasiswa. Mahasiswa ini tuh sekarang mereka lagi di peak, mereka bergerak sekali gitu sekarang itu. Dalam 3 tahun terakhir Tapspace itu selalu berkolaborasi sama mahasiswa untuk bikin-bikin sesuatu. Dan kita selalu bilang bahwa hasil kolaborasinya itu penting untuk milestone Tapspace. Jadi misalnya salah satu mahasiswa waktu itu dari FSRD ITB, mereka bikin augmented reality untuk salah satu karya Tapspace. Kemarin kita itu habis dapat tawaran untuk pameran di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta karena augmented reality itu. Jadi nanemnya 2022, panennya 2023 dari kolaborasi bareng mahasiswa. Dari kolaborasi itu? Iya, bareng mahasiswa itu. Jadi kayak kita selalu membuka ruang kolaborasi sebesar-besarnya gitu, karena nggak ada yang rugi dengan kolaborasi gitu. Tapi kalau untuk misalnya menjadi tim itu biasanya kita memang secara berkala untuk upload itu sih, untuk ini open call gitu. Berarti intinya pantengin aja Instagramnya Tapspace ya. Berarti untuk harapan ini kan baru 2 tahun banget nih kan, masih banyak, masih panjang jalannya juga untuk Tapspace. Untuk kedepannya harapannya apa nih yang Imanir pengen banget? Kolaborasi internasional udah,
gitu kan. Iya. Terus apa nih? Sebetulnya gini, Type Space itu sekarang dalam 2 tahun, sayangnya kami baru berani menerima seniman dengan disabilitas yang didukung oleh keluarganya. Oh, oke. Karena kalau nggak didukung keluarganya, kami merasa kami belum mampu gitu. Jadi kami berharap keluarga itu bisa menemani artis ini untuk datang ke studio, lalu silahkan kami akan bantu gitu. Kami pengen dalam 5 tahun usia Type Space, misalnya 3 tahun lagi, ada seniman datang tuh kami nggak lihat background. Oke. Mau dia didukung keluarganya, mau dia tidak didukung keluarganya, kami akan tetap support. Semoga Type Space bisa mencapai level itu ya. Karena sekarang kami sangat kuratif sih. Kayak kami sangat mengkurasi karena kemampuan kami masih segini gitu. Oh, oke. Jadi semoga dalam usianya Type Space ke 5 tahun kami bisa mensupport, mendukung semua seniman disabilitas tanpa melihat background mereka. Amin. Jadi pengen nangis nih My Lovers. Tapi itu harapan-harapannya kita aminkan ya My Lovers ya. Amin. Semakin banyak yang mengaminkan semakin cepat terkabul ya katanya ya. Amin. Itu untuk harapannya. Dan berarti sekali lagi untuk yang mau datang ke sana tinggal datang aja ya. Sebetulnya kami itu agak rutin sih menyelenggarakan exhibition dan ada pameran. exhibition juga. Jadi macam-macam bisa di tempat kami atau bisa di luar gitu. Jadi berkenalan sama Type itu nggak harus datang ke space kami. Bisa juga misalnya nanti kami akan upload secara berkala. Misalnya kemarin gitu kami habis pameran di salah satu coffee shop di Jakarta. Itu kami upload, nanti bisa tuh lihat karya di situ. Nah, siap. Berarti intinya sekali lagi My Lovers follow Instagramnya adalah tab_4 space. tab_4 4 kali space. Oke, langsung. Atau website ya, kita ada website juga, tabstudio.org. tabstudio.org. Apalagi sok semuanya keluarin. Udah sih. Udah. Sama Instagramnya ya. Langsung di check it out aja ya My Lovers ya.